Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Alfa Agustiawan. Perkenalkan, nama aku Alfa Agustiawan, aku siswa kelas 11F dengan nomor absensi 8 dari SMA Negeri 2 Wonosobo. Video ini aku buat dengan tujuan untuk berbagi ilmu kepada teman-teman, serta memenuhi tugas mata pelajaran sejarah kelas 11 yang diampu oleh Ibu Yularti, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas materi kelas 11 semester 2, yaitu tirani matahari terbit. Di materi ini, terbagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama, ada kedatangan Jepang ke Indonesia, meliputi masuknya Jepang ke Indonesia, sambutan rakyat Indonesia, pembentukan pemerintahan militer, dan pemerintahan sipil. Di subbab yang kedua, yaitu masa pendudukan Jepang, meliputi organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi semi militer, organisasi militer, ekonomi perang, dan pengerahan Romusa. Di sebab yang terakhir atau yang ketiga, yaitu akhir Sang Tirani, meliputi perang melawan Sang Tirani, akibat pendudukan Jepang, dan janji kemerdekaan. Sebelum masuk ke subbab yang pertama, aku ada sedikit cuplikan nih mengenai masa kependudukan Jepang di Indonesia. Maka, tibalah sekarang waktunya untuk berangkat ke tempat pekerjaan. Sudahkah meneguhkan hati mereka yang berjanji untuk bekerja giat di tempat pekerjaan yang baru. Diantarkan oleh orang banyak, kaum pekerja itu berangkat ke tempat pekerjaan masing-masing. Mereka menumpang kereta api atau kapal dengan hati gembira. Gimana nih videonya? Tadi adalah sedikit cuplikan mengenai Romusa pada masa kependudukan Jepang. Video tadi menampilkan sebuah adegan di mana mereka hendak dipekerjakan keluar pulau atau negeri. Tapi, kok wajah mereka bahagia? Sebenarnya, mereka bahagia karena belum tahu nih kalau Jepang hanya memanfaatkan mereka. Awalnya, mereka datang dengan sukarela. Sampai pada akhirnya, Jepang melakukan pemaksaan. Pantas ya mereka disebut tirani matahari terbit. Tirani matahari terbit itu apa ya? Tirani bermakna pemerintahan sewenang-wenang. Sedangkan matahari terbit adalah negara Jepang yang dianggap sebagai negara paling timur. Jadi, negara matahari terbit merupakan suatu kata yang menggambarkan kekejaman Jepang dalam menjajah Indonesia. Emang, kenapa sih sampai disebut tirani matahari terbit? Daripada bingung, yuk kita mulai pembahasan materi kali ini dari sebuah pertama, kedatangan Jepang ke Indonesia, materi pertama yaitu masuknya Jepang ke Indonesia. Pada 8 Desember tahun 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor yang menjadi awal Perang Pasifik. Jepang kemudian melancarkan serangan ke berbagai wilayah, termasuk Filipina dan Indonesia. Tujuan utama Jepang menyerang Indonesia adalah untuk mendapatkan sumber daya alam seperti minyak bumi, timah, dan aluminium guna mendukung industri perang mereka. Jepang yang saat itu menganut ideologi fasisme mulai menguasai Indonesia pada Januari 1942. Mereka pertama kali mendarat di Ambon dan Maluku, lalu menyerang Kalimantan, Sumatera, dan akhirnya Jawa pada Februari tahun 1942. Belanda dan Sekutu sebenarnya sudah menyiapkan perlawanan melalui ABDACOM, yaitu American British Dutch Australian Command, tetapi tidak mampu menahan serangan Jepang. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang berhasil mendarat di 3 titik di Jawa, yaitu yang pertama ada Banten, dipimpin oleh Jenderal Imamura, yang kedua Indramayu, dipimpin oleh Kolonel Tony Sori, dan yang ketiga adalah Bojonegoro, dipimpin oleh Maijen Tushisasi. Sementara itu, Jakarta tidak diserang karena dijadikan kota terbuka oleh Belanda. Dalam waktu singkat, Jepang menguasai Batavia atau Jakarta pada 5 Maret 1942, kemudian Bogor dan kota-kota lain di Jawa. Akhirnya pada 8 Maret 1942, Jenderal Terporten dari Belanda mendatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati.
Peristiwa ini disebut kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan awal penduduk Jepang. Keberhasilan Jepang menguasai Indonesia dengan cepat tidak lepas dari strategi mereka yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jepang menggunakan doktrin Hakko Ichiu yang mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab untuk menyatukan bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Doktrin ini dijadikan alat propaganda untuk meyakinkan bahwa Jepang dan Indonesia adalah bangsa yang serumpun. Sebelum invasi, Jepang juga telah mengirim mata-mata ke Indonesia untuk mengumpulkan informasi yang strategis. Selanjutnya kita masuk ke materi dari subbab pertama yang kedua, yaitu sambutan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Pada awal kedatangannya, Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Sikap simpatik ini juga dipengaruhi oleh ramalan Jayabaya yang menyebutkan bahwa Indonesia akan terbebas dari penjajah kulit putih oleh bangsa berkulit kuning. Jepang semakin memperkuat dukungan rakyat dengan propaganda, seperti memperbolehkan pengibaran bendera merah putih bersama bendera Jepang, menyiarkan lagu Indonesia Raya di Radio Tokyo, serta memperkenalkan barang-barang Jepang yang murah dan menarik. Mereka menekankan program Pan-Asia, untuk itu Jepang membentuk perkumpulan Gerakan 3A. Lalu, apa itu Gerakan 3A? Gerakan 3A adalah bagian dari propaganda Jepang yang dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Gerakan ini memiliki 3 slogan, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Tujuan utama gerakan ini adalah mendapatkan dukungan rakyat Indonesia untuk kepentingan Jepang. Namun, karena hanya bersifat propaganda tanpa manfaat nyata bagi rakyat, gerakan ini gagal menarik simpati masyarakat dan akhirnya dibubarkan. Ketua Gerakan 3A ini adalah Mr. Syamsuddin, namun perannya tidak begitu menonjol karena gerakan ini dikendalikan oleh Jepang. Selanjutnya kita masuk ke materi dari subbab pertama yang ketiga, yaitu pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan 1942, Jepang mulai melibatkan penduduk Indonesia dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Untuk mengatur wilayah kependudukan, Jepang membentuk pemerintahan militer yang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah. Yaitu yang pertama ada Sumatera, diperintah oleh tentara ke-16, yaitu Tommy Sudan yang pusatnya ada di Bukit Tinggi. Yang kedua ada Jawa dan Madura, diperintahkan oleh tentara ke-16, yaitu Asal Sudan yang pusatnya ada di Jakarta, dibantu oleh Angkatan Laut. Dan yang terakhir ada yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, yang diperintahkan oleh Angkatan Laut, Armada Selatan kedua, yang pusatnya ada di Makassar. Dalam struktur pemerintahan militer Jepang, yang pertama ada Seiko Shikikan atau Panglima tertinggi, yaitu Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua ada Gunseikan, yaitu Kepala Pemerintahan Militer, dipimpin oleh Mayor Jenderal Seisaburo Ozaki. Yang ketiga adalah Gunsei Konbu, terdiri dari 5 departemen Bu, yaitu yang pertama ada Somobu, Departemen Dalam Negeri, Zaimobu, Departemen Keuangan, Zangyobu, Departemen Perekonomian, Kotsubu, Departemen Lalu Lintas, dan Shisobu, Departemen Kehakiman. Kemudian yang keempat, Gunseibu, Koordinator Pemerintahan setara dengan Gubernur, yaitu di Jawa Barat, yaitu Bandung, Jawa Tengah, Semarang, Jawa Timur, Surabaya, dan daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Jepang menerapkan kontrol ketat dalam pemerintahan, budaya, dan politik untuk memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi dari subbab pertama yang keempat, yaitu pemerintahan sipil. Pada tahun 1942, Jepang membentuk pemerintahan sipil dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Shu dan Tokubetsushi, di mana undang-undang tersebut menerapkan Pulau Jawa dan Madura, kecuali Yogyakarta dan Surakarta, dibagi menjadi 17 Shu atau Kresidenan yang merupakan pemerintahan daerah tertinggi. Setiap Shu dipimpin oleh Shuchokan, yaitu secara gubernur dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif, dibantu oleh Chokan Kanbu atau Majelis Permusyawaratan Shu yang memiliki 3 bagian, yaitu Naiseibu, Pemerintahan Umum, Keiseibu, Ekonomi, dan Keisatsubu, Kepolisian. Jepang juga menetapkan Tokubetsushi atau kota istimewa yang langsung diawasi oleh Gunseikan, salah satunya Batavia Tokubetsushi. Untuk mengawasi rakyat, Jepang membentuk Tonare Yumi,
yang kini dikenal sebagai rukun tetangga atau RT, agar aktivitas masyarakat dapat dipantau dengan ketat. Subbab pertama selesai, sekarang kita akan beralih ke subbab yang kedua, yaitu masa kependudukan Jepang. Materi subbab kedua yang pertama, kita akan bahas mengenai organisasi sosial kemasyarakatan. Gerakan 3A. Gerakan 3A dibentuk Jepang pada 29 Maret 1942 untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Semboyannya diantaranya, yang pertama Nippon Cahaya Asia, yang kedua Nippon Pelindung Asia, yang ketiga Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dengan bantuan Sultan Mamuncak dan Muhammad Saleh. Jepang membentuk komite ini di berbagai daerah dan memperkenalkannya lewat media massa sejak Mei 1942. Namun, rakyat tidak simpatik terhadap Gerakan 3A, sehingga organisasi ini dinyatakan gagal pada Desember 1942 karena tidak efektif sebagai alat propaganda Jepang. Yang kedua, ada Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Setelah Gerakan 3A gagal, yang kedua, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Setelah Gerakan 3A gagal, Jepang membentuk organisasi baru yaitu PUTRA pada 16 April 1943 yang dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Soekarno, Hatta, Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Adapun tujuan PUTRA yaitu membangun kembali yang dicurikan Belanda, menggerakkan rakyat untuk membantu Jepang dalam perang dan memperbaiki sosial dan ekonomi. Namun, PUTRA lebih banyak digunakan oleh para pemimpin nasionalis untuk membangkitkan semangat kemerdekaan. Jepang menyadari hal ini dan membubarkan PUTRA pada 1944. Yang ketiga, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI). Jepang mengizinkan MIAI aktif kembali pada 4 September 1942 untuk menarik dukungan umat Islam. Adapun tugas dan tujuan MIAI yaitu menempatkan umat Islam dalam kedudukan yang layak, menyesuaikan Islam dengan perkembangan zaman, dan membantu Jepang dalam perang. Program utama MIAI yang disetujui Jepang hanya membentuk Baitul Mal. Namun, MIAI lebih fokus pada perjuangan Islam daripada membantu Jepang. Akhirnya, pada November 1943, MIAI dibubarkan dan diganti dengan MASYUMI. MASYUMI dipimpin oleh Hashim Asy'ari dengan wakil Mas Mansur dan Wahid Hashim. Organisasi ini berkembang pesat hingga ke daerah-daerah. Tokoh-tokoh muda dalam MASYUMI antara lain Moh Nasir, Harsono, Cokroaminoto, Prawoto, Mangku Sasmito. MASYUMI menolak Romusa dan menjadi wadah perjuangan rakyat. Bahkan, saat pertemuan di Bandung, Abdul Karim Amrullah atau Ayah Hamka menolak melakukan seikeri atau membungkuk ke arah Tokyo karena bertentangan dengan Islam. Jepang akhirnya memberi kebebasan bagi umat Islam untuk tidak melakukan seikeri. Yang keempat, Jawa Hokokai. Tahun 1944, Jepang mulai terdesak dalam perang, sehingga membentuk organisasi Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa untuk memperkuat dukungan rakyat. Berbeda dengan PUTRA, Jawa Hokokai adalah organisasi resmi pemerintah dan dipimpin langsung oleh orang Jepang. Pimpinannya pada saat itu adalah Gun Seikan dengan penasehat Soekarno dan Hashim Asy'ari. Jawa Hokokai memiliki berbagai himpunan sesuai profesi, seperti Kaiku Hokokai atau guru, Isi Hokokai atau dokter, ada juga organisasi khusus wanita atau Fujinkai, dan Keimin Bunka Shidoso atau Pusat Kebudayaan. Jawa Hokokai tidak berkembang di luar Jawa karena perbedaan budaya dan bahasa di daerah lain, sehingga di Sumatera dan daerah lainnya hanya ada organisasi lokal. Sekarang kita beralih ke subbab 2 yang kedua, yaitu organisasi semi-militer. Yang pertama ada Seinedan atau Korps Pemuda. Seinedan adalah organisasi pemuda berusia 14-22 tahun yang dibentuk Jepang untuk melatih mereka dalam pertahanan dan keamanan. Awalnya, anggotanya berjumlah 3.500 pemuda di Jawa, lalu berkembang hingga 500.000 orang di akhir pendudukan Jepang. Seinedan berfungsi sebagai barisan cadangan untuk mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur. Kegiatan Seinedan dikoordinasikan oleh penguasa setempat seperti Suchoka di daerah Shu dan Kencho di daerah Ken. Selain itu, Jepang juga membentuk Joshi Seinedan untuk pemudi. Tokoh Indonesia yang pernah menjadi anggota Seinedan adalah Sukarni dan Latif Hedra Diningrat.
Yang kedua ada Keibodan, Korps Kewaspadaan. Keibodan adalah organisasi semi militer untuk pemuda berusia 25 sampai 35 tahun yang bertugas membantu polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, seperti mengatur lalu lintas dan mengamankan desa. Anggota Keibodan dilatih kemiliteran oleh Departemen Kepolisian Jepang. Di kalangan Tionghoa, organisasi ini disebut Kekkyo Keibotai. Untuk meningkatkan keterampilan, kader Keibotai mendapatkan pelatihan khusus selama 1 bulan di sekolah kepolisian Sukabumi. Jepang juga membentuk Keibodan di berbagai daerah dengan nama berbeda, seperti Bogodan di Sumatera dan Borneo Konan Kokudan di Kalimantan. Pada akhir pendudukan Jepang, jumlah anggota Keibodan mencapai sekitar 1 juta orang. Yang ketiga, ada Fujinkai atau Perkumpulan Wanita. Fujinkai adalah organisasi wanita berusia minimal 15 tahun yang bertugas meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Ketika perang semakin memanas, anggota Fujinkai dilatih militer sederhana. Pada tahun 1944, dibentuk pasukan Serikandi sebagai bagian dari Fujinkai. Jepang juga membentuk organisasi lain untuk usia sekolah, seperti Seinintai, barisan murid SD, dan Gakotai, barisan murid sekolah lanjutan. Yang keempat, ada barisan pelopor. Barisan pelopor dibentuk pada 1 November 1944 sebagai hasil rapat Chongsang-in. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk membela tanah air. Barisan pelopor tergolong unik karena dipimpin oleh Insinyur Soekarno bersama Suroso dan Buntaran Martomajo. Organisasi ini berkembang di perkotaan, melatih pemuda dengan senjata sederhana seperti bambu runcing dan senapan kayu. Selain itu, mereka juga belajar cara menggerakkan massa dan memperkuat pertahanan. Anggota barisan pelopor berasal dari berbagai latar belakang, baik terpelajar maupun tidak berpendidikan. Organisasi ini berada di bawah Jawa Hokai dengan jumlah anggota mencapai 60.000 orang. Di barisan pelopor terdapat barisan pelopor istimewa yang terdiri dari 100 pemuda dari asrama pemuda terkenal. Beberapa anggotanya adalah Supono, Aidit, Johanur, dan Asramar Hadi dengan Sudiro sebagai ketua. Karena dipimpin oleh para nasionalis, organisasi ini berkembang pesat dan membangkitkan semangat nasionalisme rakyat. Lanjut ke subbab 2 yang ketiga, ada organisasi militer pada masa penduduk Jepang. Yang pertama ada Heiho. Heiho adalah pasukan pembantu yang terdiri dari rakyat Indonesia dan ditempatkan dalam militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Syarat menjadi Heiho yang pertama berusia 18-25 tahun, sehat jasmani, berkelakuan baik, dan berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan dan tugas Heiho adalah membentuk dan membantu tentara Jepang, seperti membangun pertahanan, menjaga keamanan, dan bertempur di medan perang. Bahkan hingga Kalimantan, Irian, dan Bima. Jumlah anggota Heiho mencapai sekitar 42.000 orang, mayoritas dari Jawa, yaitu 25.000 orang, namun mereka tidak diberi pangkat perwira karena jabatan tersebut hanya untuk orang Jepang. Yang kedua adalah PETA, pembela tanah air. PETA dibentuk oleh Jepang untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Tidak seperti Heiho, PETA dipimpin oleh orang Indonesia yang mendapatkan pelatihan militer. Awalnya dilatih oleh bagian intelijen Jepang, Tokebetsuhan. Latihan pertama diadakan di Seinen Dojo, Tangerang dengan 40 peserta. Pada 3 Oktober 1943, PETA resmi berdiri berdasarkan peraturan Osamu Seinendan nomor 44. PETA bertugas mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu dan bersifat lebih fleksibel dibanding Heiho. Anggotanya bisa mencapai pangkat perwira. Hingga akhir penduduk Jepang, jumlah anggota PETA mencapai sekitar 37 di Jawa dan 20.000 di Sumatera. Beberapa tokoh terkenal dari PETA adalah Supriyadi dan Sudirman, yang kemudian berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke subbab 2 yang keempat, ada ekonomi perang. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, diterapkan kebijakan ekonomi perang, yaitu pemanfaatan seluruh sumber daya ekonomi untuk kepentingan perang Jepang. Jepang segera mengawasi dan memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat taktik bumi hangus Belanda, serta mengendalikan harga dengan hukuman berat bagi pelanggar. Sektor perkebunan mengalami kemunduran karena Jepang menghentikan produksi komoditas ekspor seperti gula, teh, tembakau, dan kopi. Lahan perkebunan dialihkan menjadi pertanian padi, jarak, dan kina untuk kepentingan perang. Akibatnya hasil perkebunan menurun drastis.
Jepang juga mengalami kesulitan dalam industri dan transportasi akibat kurangnya bahan baku dan suku cadang. Pabrik-pabrik banyak yang tutup, sementara kapal angkut dari kayu mulai dibuat untuk mengatasi kekurangan alat transportasi. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, Jepang membuka lahan pertanian baru dengan menebang hutan secara besar-besaran. Namun, hal ini menyebabkan erosi, banjir, dan berkurangnya sumber mata air. Petani diwajibkan menyerahkan hasil panennya kepada pemerintah melalui kebijakan wajib serah padi, dengan pembagian 40% untuk petani, 30% untuk pemerintah, dan 30% untuk bibit. Harga ditentukan oleh Jepang sehingga petani semakin menderita. Semua objek vital dan alat produksi dikuasai Jepang. Bank-bank Belanda, Inggris, dan Cina diikudasi, digantikan oleh bank-bank Jepang seperti Yokohama Space Bank dan Mitsui Bank. Javase Bank ditutup dan digantikan oleh Nanpo Katsu Ginko yang mengedarkan uang Jepang di Indonesia. Kebijakan ini menyebabkan kemerosotan ekonomi, kesulitan pangan, dan penderitaan rakyat. Petani kehilangan kebebasan atas hasil panennya, perkebunan hancur, dan kesejahteraan masyarakat terus merosot. Kemudian kita beralih ke subbab 2 yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu Romusa. Romusa adalah sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang selama pendudukannya di Indonesia untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah dalam kondisi yang sangat buruk, seringkali tanpa makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, atau istirahat yang layak. Awalnya, tenaga Romusa berasal dari rakyat yang bekerja secara sukarela karena terpengaruh propaganda Jepang. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, sistem ini berubah menjadi wajib dan penuh paksaan. Romusa diperkerjakan dalam pembangunan kubu pertahanan, jalan raya, dan lapangan udara. Mereka dikirim ke berbagai tempat, baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti Birma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Banyak dari mereka yang tidak pernah kembali karena meninggal akibat kelaparan, penyakit, atau kekejaman Jepang. Dampak kebijakan ini sangat buruk bagi rakyat Indonesia. Banyak petani yang dipaksa menjadi romusa, sehingga produksi pangan menurun dan bahan makanan sulit dapat. Kelaparan meluas dan banyak rakyat mati di jalan atau di bawah jembatan, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Penyakit seperti kudis merajalela, sementara pakaian dan obat-obatan menjadi barang langka. Uang Jepang yang tidak memiliki jaminan menyebabkan inflasi parah dan pasar gelap berkembang pesat. Akibatnya, kehidupan rakyat semakin berita di bawah kekuasaan Jepang. Subbab yang kedua telah kita lalui. Sekarang kita beralih ke subbab yang terakhir, yaitu subbab akhir Sang Tirani. Di subbab yang ketiga ini, kita akan membahas yang pertama, perang melawan Sang Tirani. Perlawanan Rakyat Aceh. Salah satu perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang terjadi di Chot Pling, dipimpin oleh Abdul Jalil, seorang ulama muda dan guru mengaji. Perlawanan ini dipicu oleh kekejaman Jepang, terutama terhadap Romusa. Di Lokse Mawe, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan santri untuk melawan Jepang. Jepang mencoba membujuknya untuk berdamai, tetapi ditolak. Akhirnya pada 10 November 1942, Jepang menyerang Kotbling. Pertempuran berlanjut hingga 28 November 1942 ketika rakyat sedang sholat subuh. Dengan senjata sederhana seperti pedang dan kelawang, rakyat berhasil memukul mundur tentara Jepang 2 kali. Namun, dalam serangan ketiga, Jepang membakar masjid dan menghancurkan pertahanan rakyat. Abdul Jalil dan pengikutnya melarikan diri ke Pulau Blang Ara, tetapi akhirnya diserang saat sedang sholat. Dan Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan. Perlawanan ini mengakibatkan 120 rakyat gugur, 150 luka-luka, dan 10 tentara Jepang tewas. Perlawanan rakyat Aceh semakin meluas, termasuk di Jangkabuya di bawah pimpinan Abdul Hamid, seorang perwira Giun. Jepang menangkap keluarganya sebagai sandera sehingga Abdul Hamid terpaksa menyerah. Perlawanan juga terjadi di Padrah, Birowin akibat kebijakan pentoran padi dan kerja paksa Romusa yang merugikan rakyat. Jepang bahkan menancapkan bambu runcing di sawah untuk menghalangi pendaratan sekutu dan memaksa rakyat menyerahkan 50-80% hasil panen. Yang kedua, perlawanan rakyat Irian Barat. Rakyat Irian Barat juga mengalami penderitaan berat di bawah pendudukan Jepang, termasuk penganiayaan dan hukuman di luar batas kemanusiaan. Karena itu, mereka melakukan perlawanan, salah satunya melalui gerakan Koreri yang berpusat di Biak, dipimpin oleh Rum Korem.
Walaupun hanya bersenjata seadanya, rakyat Irian pantang menyerah dan menerapkan taktik gerilya. Jepang bahkan memberi hukuman pancung di depan umum, tetapi rakyat tetap berani melawan. Jepang kewalahan menghadapi perlawanan ini dan akhirnya meninggalkan Biak, menjadikannya daerah pertama yang merdeka di Indonesia. Perlawanan juga meluas ke Yapen Selatan dipimpin oleh Silas Papare. Perlawanan di daerah ini berlangsung lama hingga Jepang dikalahkan sekutu. Rakyat akhirnya mendapat bantuan senjata dari sekutu yang membantu mereka mengalahkan Jepang. Hal ini menunjukkan keuletan rakyat Irian dalam melawan penduduk Jepang. Selain itu, masih banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, seperti perlawanan di Singaparna, perlawanan di Indramayu, rakyat Kalimantan angkat senjata, dan masih banyak lagi. Lanjut subbab 3 yang kedua, yaitu akibat kependudukan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak besar dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan juga diubah menjadi sistem Jepang, misalnya desa disebut ku, kecamatan jadi so, dan seterusnya. Setiap upacara bendera, rakyat harus memukulkan badan 90 derajat ke arah Tokyo sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang Tekno Heika. Jepang juga membentuk organisasi propaganda seperti Gerakan 3A dan Putra. Namun, organisasi ini justru dimanfaatkan oleh para pejuang nasional untuk perjuangan kemerdekaan. Pada September 1943, Perdana Menteri Jepang Tojo menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, meskipun itu hanya sekedar strategi politik. Dalam bidang sosial dan ekonomi, kondisi rakyat memburuk karena adanya sistem romusa atau kerja paksa. Awalnya bersifat sukarela, namun kemudian menjadi paksaan. Para pekerja diperlakukan dengan kasar, kelaparan, dan banyak yang meninggal. Selain itu, Jepang juga menguasai seluruh produksi ekonomi, melarang rakyat menanam tebu dan memproduksi gula, serta mengganti tanaman perkebunan untuk kepentingan perang. Akibatnya terjadi kelangkaan pangan, inflasi parah, dan banyak rakyat kelaparan hingga mati di jalanan. Di kota-kota besar, pasar gelap berkembang karena sulit mendapatkan barang kebutuhan. Dalam bidang pendidikan, Jepang hanya memperolehkan pendidikan dasar 6 tahun untuk memudahkan pengawasan. Bahasa Jepang menjadi pelajaran wajib dan siswa juga diajarkan adat Jepang serta lagu kebangsaan Kimigayo. Perguruan tinggi sempat ditutup, meskipun beberapa kembali dibuka, seperti perguruan tinggi kedokteran di Jakarta dan perguruan tinggi teknik di Bandung. Namun, satu keuntungan yang muncul adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, yang akhirnya memperkuat identitas nasional. Yang terakhir di bidang militer, Jepang membentuk berbagai organisasi seperti Heiho, Seini, dan Dankei Bodan untuk melatih rakyat Indonesia dalam kemiliteran. Pelatihan ini meskipun awalnya ditujukan untuk kepentingan Jepang, justru menjadi bekal bagi rakyat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Dari organisasi-organisasi ini lahir banyak pejuang yang kemudian jadi bagian dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan demikian, meskipun penduduk Jepang penuh penderitaan, pengalaman yang diperoleh rakyat Indonesia, terutama dalam bidang militer, akhirnya membantu dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Kemudian kita beralih ke subbab 2 yang terakhir, yaitu Janji Jepang. Pada tahun 1942, Jepang semakin terdesak akibat serangan sekutu. Untuk menarik dukungan rakyat Indonesia, Jenderal Kunaiki Koso menjanjikan kemerdekaan pada September 1944. Jepang mulai mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai langkah persiapan, pada 1 Maret 1945, BPUPKI dibentuk dengan Dr. Rajiman Widyo-Diningrat sebagai ketua. Badan ini bertugas menyusun dasar negara dan memerintah Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI berlangsung 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Membahas dasar negara, Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengusulkan Pancasila yang terdiri dari kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Subbab 3 telah selesai, itu menunjukkan bahwa materi tirani matahari terbit telah usai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan terima kasih kepada Bu Yuliarti selaku guru pengampu mata pelajaran sejarah kelas 11 SMA Negeri 2 Wonosobo. Saya Alfa, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!